Iya, saya pernah pernah naik juga Ah, sama. ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini datang lagi. Iya, gimana Lina? Gimana Aku Lina? tuh tahu jauh di sini, orang Muslim-Muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen, tak akan paham. Paham? Siapa yang nggak paham? Yang orang Muslim akan naik di kotak nih, bagi hidayah kamu semua semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Ya termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana, Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Nggak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah tuh adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kan tidak ujian? Ini nggak nyambung sih Lina, ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya datang ke Dia satu. sebentar, dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan-permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa atau bukti apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Allah itu bukan karangan Muhammad? Coba. Allah tuh memang ada, tapi dia uji Kapan semua Allah manusia. pernah ada? Cuman ada di pikirannya Muhammad kan? Bukan pikiran Muhammad. Muhammad tuh memang dari dulu memang dihina oleh orang kafir. Oke, seandainya Allah pernah ada, bagaimana? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bahwa dia pernah ada? Pernah Gimana? Kapan? ada di Al-Quran. Dia cakap aku Gimana? adalah masa. Coba cari di Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuman keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakkan. Ayo, batu juga begitu. Ya, Ah, sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita. Kita tidak boleh nampak melihat dia, tapi dalam roh kita kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang macam Kristen, iya, tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada? Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk ada dia memenuhi hasratnya Muhammad. bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Nah, Begini, Lina. apa? Istrinya Muhammad Ah, pernah ngomong sama Muhammad bahwa ah. Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? Dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi Nah, masalahnya itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya. ya Baik, kita tampilkan tunjukkan. hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab? Ya boleh Oke, bilang. saya tampilkan ya, sabar. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya. Nih, ini Arabnya. Ya, Baca aja Melayu. oke baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab tafsir Al-Quran sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad.
Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli, menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih. Kalian biar tahu nih Muhammad nih seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat, nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah udah ngomong begitu. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Masih percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan dia pernah sentuh wanita itu, dia kawini saja. Bukan, Aisyah kan berkata, dia berkata demi Aisyah, Allah, dia bersumpah ini demi Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Oh, kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja. Dia sudah dia dihiasi. Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini coba? Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah tuh sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah tuh berkawin sampai 4 wanita. Tapi dia sentuh tuh wanitanya Lina, Aisyah. tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina. Jangan dibisukan Lina. Aduh. Nanti kamu hapus itu foto yang di depanmu itu. Jangan aku masuk dulu. Kamu kan sudah foto itu sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar juga begitu dia cakap. Buset, dibilang kurang ajar katanya Aisyah. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam itu, tapi bila berarti dia kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, saudara. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu, teman-teman. Nah, jadi kamu tapi begini. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba, ayo kalau berani kita diskusi nih. Saya ini orang Kristen, saya tantang untuk diskusi. Berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu
tak perlihatkan daripada di dunia ini, sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa, nggak nyambung sih Lina ini.